Bab 711, berkumpul di Bayi Shrik. Apakah anak Jiang Chen itu mencoba bunuh diri? Infan Shrik adalah jalan satu arah. Semakin dalam, semakin menakutkan jadinya. Jika dia benar-benar memasuki Infan Shrik, maka dia hanya memotong jalannya sendiri untuk mundur. Bahkan jika kita tidak membunuhnya, dia tidak akan bisa bertahan sendiri. Dia akan bergegas keluar sendiri, seorang anggota Eternal Celestial Capital dengan cepat menunjukkan keuntungannya. Sementara dia terdengar seperti sedang berbicara tentang Jiang Chen, dia sebenarnya mencoba memberi Gong Wuji pengingat. Pada saat yang sama, dia juga meragukan apakah sepasang pembudidaya pengembara yang mereka kejar benar-benar Jiang Chen dan rekannya. Jika dia benar-benar Jiang Chen, dia harus melaju di sepanjang jalan menuju Velurium Capital, tidak berlama-lama di sekitar Infan Shrik. Secara alami, Gong Wuji memahami konotasinya saat dia dengan dingin melirik pria itu. Kamu tidak perlu meragukan apapun. Saya tidak berbicara tanpa alasan yang bagus. Jika saya tidak yakin dengan keputusan saya, apakah saya akan meninggalkan dua pasangan lainnya dan memfokuskan sebagian besar pasukan kita pada target ini? Gong Wuji tidak bisa diganggu untuk menjelaskan lebih jauh. Dia melambaikan tangannya dan berkata, kami berangkat. Kali ini, dia telah membuat rencana yang lebih baik dan membawa lebih banyak pria bersamanya. Selain itu, dia telah membuat segala macam persiapan untuk menangkap Jiang Chen. Dia bahkan telah menyiapkan jimat pembatasan untuk secara khusus melawan jimat pelarian. Gong Wuji menolak untuk percaya bahwa dia akan gagal menjebak Jiang Chen lagi dengan jimat yang begitu kuat di tangan dan bantuan dari begitu banyak domain kerajaan kaisar. Dia telah membawa 5 pembudidaya alam kaisar dari ibu kota surgawi abadi sendirian dan sekitar selusin kepala sekte wilayah pertengahan besar Scarlet juga. Masing-masing adalah seorang kultivator ranah kaisar. Meskipun kepala sekte ini hanya ranah kaisar tahap awal, itu tidak mengubah fakta bahwa mereka masih pembudidaya ranah kaisar. Seorang pembudidaya alam kaisar bisa menghancurkan seorang pembudidaya alam bijak semudah mengemil kacang. Bahkan jika Jiang Chen adalah pengecualian dari aturan ini, Gong Wuji menolak untuk percaya bahwa dia bisa melarikan diri lagi. Ibu kota surgawi abadi belum melakukan perjalanan jauh sebelum sekte langit Ninesuns muncul berbondong-bondong. Jelas bahwa Ninesuns Sky Sekte telah meminta bala bantuan dari semua pihak dan mengumpulkan banyak ahli hanya dalam waktu 3 hari. Mereka juga membual sekitar selusin pembudidaya alam kaisar. 2 pembudidaya lagi di sekitar tingkat Penatua Hao telah bergabung dengan grup juga. Salah satu pembudidaya parubaya memiliki wajah dan mata yang tajam yang dipenuhi dengan niat membunuh terbesar dari mereka semua. Penatua Hao, apakah Anda yakin arah ini benar? Kultivator parubaya bertanya, apakah kamu tidak percaya diri dengan kemampuanku, Saudara Cao? Kami Ninesuns Sky Sect mungkin tidak tahu di mana Jiang Chen berada, tapi mengikuti pasukan Gong Wuji masih dalam batas kemampuan kami. Penatua Hao jelas waspada terhadap pria parubaya ini. Saya harap si idiot Gong Wuji tidak mengejar orang yang salah. Pria parubaya ini bernama Cao Meng. Dia adalah paman Cao Jin dan orang terkuat di klan Cao. Kultivasinya sama sekali tidak lebih lemah dari Penatua Hao. Cao Jin telah menjadi harapan tercerah klan Cao, kesempatan mereka untuk bangkit dalam sekte langit Ninesuns. Namun, dia tiba-tiba binasa tanpa alasan yang jelas. Tentu saja, Cao Meng telah putus asa dengan hasil ini dan memiliki kebencian yang mendalam terhadap pembunuh Cao Jin. Meskipun dia masih tidak yakin apakah Jiang Chen adalah pembunuh keponakannya, Cao Meng tidak akan membiarkan seorang tersangka bebas. Penatua Hao mengingatkannya, oleh Saudara Cao, Jiang Chen adalah yang paling penting. Kita harus menangkapnya hidup-hidup dan menginterogasinya nanti. Kita harus menempatkan sekte sebelum dendam pribadi kita. Setelah kami menemukan semua misteri di balik anak ini, sekte tidak akan menghentikan Anda dari melakukan apapun yang Anda inginkan padanya. Cao Meng berhenti sejenak dan mengangguk, saya mengerti prioritas saya. Penatua Hao memanfaatkan kesempatan itu untuk menambahkan, hambatan utama kami dalam menangkap Jiang Chen kali ini adalah orang-orang dari ibu kota surgawi abadi. Gong Wuji itu, Cao Meng mendengus dingin, jika Gong Wuji tidak mengenali situasinya, aku tidak keberatan mengirimnya ke kehidupan berikutnya. Bagaimana menurutmu, kakak laki-laki Sun? Seorang pria gemuk di sebelah Cao Meng terkekeh, tentu saja aku akan menuruti perintahmu. Bagaimanapun, Anda dengan baik hati mengundang saya untuk bertarung bersama Anda. Gong Wuji, apakah kita saudara benar-benar perlu takut pada orang seperti dia?
Pria gemuk ini adalah saudara sumpah Cao Meng. Mereka memiliki tingkat kekuatan yang hampir sama, dan dia adalah teman baik yang sengaja dibawa oleh Cao Meng untuk membantunya. Kekuatan keseluruhan Ninesun Sky Sekte sekarang melampaui sisi Gong Wuji. Cao Meng senang melihat teman lamanya menunjukkan wajahnya sebanyak ini. Dia menanggapi Penatua Hao, kita seharusnya tidak tinggal lebih lama lagi. Mari kita mengejar mereka dengan cepat. Petik 2. Penatua Hao mengangguk, menilai dari rute mereka mungkin menuju ke barat laut. Menurut peta kami, ada lembah berbahaya di arah itu. Saya percaya itu disebut Infans Rik. Petik 2. Siapa yang peduli dengan tempat berbahaya? Aku menolak untuk percaya bahwa wilayah Swatland akan menjadi tempat yang cukup berbahaya untuk mengancam para ahli sekte peringkat pertama dari wilayah 8 atas seperti kita. Cao Meng sangat ingin membalas dendam untuk keponakannya sehingga dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Di pintu masuk Infans Rik, Jiang Chen dengan hati-hati memperluas kesadarannya dan menunjukkan senyum puas di wajahnya. Gong Wuji, Gong Wuji, syukurlah kamu tidak sepenuhnya bodoh. Anda benar-benar muncul sesuai dengan petunjuk dan kekurangan yang sengaja saya tinggalkan untuk Anda. Bagus, sangat bagus. Jiang Chen tersenyum kecil. Dia telah mengatur tikus penggigit emas yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan untuk bertindak sebagai mata dan telinganya. Bahkan jika Gong Wuji entah bagaimana menuju ke arah yang salah, Jiang Chen akan menemukan cara untuk membawanya kembali ke jalur umpannya yang hati-hati. Ada kelompok pengejar lain selain ibu kota surgawi abadi. Sekte Langit Ninesuns. Aku tahu itu akan menjadi mereka. Haha, seperti yang kupikirkan, kedua sekte ini belum menyerah padaku. Saya kira mereka untuk sementara mengesampingkan dendam mereka untuk mengarahkan kemarahan mereka kepada saya. Petik 2. Bahkan saat pikiran Jiang Chen berputar, dia langsung menebak bahwa Sekte Langit Ninesuns dan Ibu Kota Surgawi Abadi pasti tidak berdamai satu sama lain. Ini juga berarti bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk bekerja sama dengan sempurna satu sama lain. Situasi menjadi lebih baik bagi Jiang Chen. Bagaimanapun, kedua sekte sekarang akan tersandung satu sama lain. Nona Huanger, apakah Anda tertarik untuk menjelajah ke lembah berbahaya ini bersama saya? Jiang Chen dengan sangat sopan meminta pendapat Huanger. Huanger tersenyum menawan, kami telah melakukan perjalanan melalui sungai dan gunung yang tak terhitung jumlahnya. Mengapa saya mungkin takut pada satu lembah? Mereka bertukar senyum dan kemudian menembak langsung ke lembah sebagai dua sinar cahaya. Ibu kota surgawi abadi muncul kira-kira 15 menit kemudian. Gong Wuji melepaskan kesadarannya sepenuhnya dan memeriksa sekelilingnya sejenak. Ekspresi gembira muncul di wajahnya, inilah tempatnya. Mereka baru datang 15 menit yang lalu. Tanda pelacak menunjukkan bahwa mereka telah memasuki lembah. Petik 2. Apakah kita benar-benar akan masuk, tuanku? Pakar Eternal Celestial Capital yang berhati-hati bertanya lagi. Gong Wuji sangat marah, apakah kamu takut? Pria itu tersenyum kecut, aku hanya khawatir. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Saya sudah mengatur semuanya dengan benar kali ini, jadi apa yang perlu dikhawatirkan? Alasan terbesar kami gagal menangkap Jiang Chen lagi dan lagi adalah karena kami terlalu berhati-hati. Kali ini, kita harus tegas dan melihat rencana kita sampai akhir. Kita harus menangkap Jiang Chen dengan cara apapun. Seandainya Gong Wuji baru saja berada di jalur balas dendam pribadi, keadaan emosinya mungkin telah menolak karismanya untuk memimpin kelompok 2000 orang ke tempat berbahaya ini. Namun, dia tahu betul bahwa salah satu alasan dia sangat membutuhkan untuk menangkap Jiang Chen adalah karena hubungan anak itu dengan alam Paramon. Dia mungkin tidak sepenuhnya yakin bahwa warisan Kaisar Featherflight ada di alam Paramon, atau bahwa Jiang Chen bahkan ada hubungannya dengan warisan Kaisar Featherflight. Tetapi bahkan jika ada hubungan terkecil di antara keduanya, dia memiliki semua alasan di dunia untuk menahan Jiang Chen. Pakar itu memperhatikan bahwa dia tidak akan bisa menghentikan Gong Wuji. Dia juga tahu bahwa dia mungkin akan dibunuh di tempat jika dia melawan keinginan Gong Wuji sekarang. Dibiarkan tanpa pilihan, dia hanya bisa menyerbu ke lembah dengan Gong Wuji. Orang-orang dari Sekte Great Scarlet Mid Region tidak terlalu memikirkannya. Jika Gong Wuji sendiri yang masuk, apa alasan mereka harus tetap berada di luar? Orang-orang dari Eternal Celestial Capital belum memasuki lembah jauh sebelum kelompok Ninesuns Sky Sekte menyerbu ke lembah juga. Lembah Bayi Shrik yang biasanya sepi dan tidak berpenghuni langsung menjadi agak ramai dan berisik.
Jiang Chen dan Huanger mempercepat langkah mereka sebentar. Setelah memindai sekeliling mereka, Huanger tidak bisa tidak mengingatkan Jiang Chen, "Tuan Jiang, tempat ini sangat berbahaya. Ada bahaya yang mengintai di setiap sudut." Jiang Chen tersenyum, "Itulah tepatnya mengapa saya meminta Anda memurnikan setetes darah jangkrik. Kalau tidak, aku tidak akan berani membiarkanmu menemaniku ke tempat berbahaya ini. Darah jangkrik kebal terhadap semua racun, dan lembah ini penuh dengan benda dan makhluk beracun. Namun, semakin asing suatu tempat, semakin tinggi kemungkinan bahwa tempat itu mengandung segala macam tumbuhan berharga dan langka. Tidak heran jika beberapa ahli pil tidak bisa menolak memasuki tempat-tempat seperti itu meskipun mereka tahu bahayanya." Huanger baru saja akan mengatakan sesuatu ketika sesuatu muncul di kesadarannya. Dia berseru, "Mereka telah menyusul kita." Kesadaran Huanger sangat kuat. Dia dengan cepat menemukan bahwa sekelompok besar anggota Eternal Celestial Capital sedang mendekati mereka. Aku sudah menunggu cukup lama sekarang. Ayo terus berjalan." Jiang Chen memperluas kesadarannya sepenuhnya dan mencari sekelilingnya. Pada saat yang sama, dia memberitahu Huanger, "Nona Huanger, tolong jangan gunakan kesadaran Anda kecuali kami tidak punya pilihan. Anda hanya perlu mengikuti saya untuk saat ini." Petik 2. Jiang Chen tidak ingin Huanger menggunakan kesadarannya. Mendengar betapa yakinnya Jiang Chen, Huanger mendapati dirinya sangat ingin percaya padanya saat ini, meskipun dia biasanya tidak suka mengandalkan orang lain. Dia mengikuti Jiang Chen saat mereka melakukan perjalanan lebih cepat dan lebih cepat. Pengejaran berlangsung beberapa saat, dan sebelum mereka menyadarinya, mereka telah maju beberapa ratus kilometer ke dalam lembah. Jiang Chen mengamati daerah sekitarnya dan menemukan bahwa mereka dikelilingi oleh hutan lebat dan kabut lembah. Itu tampak seperti dunia ilusi. Tentang waktu, Jiang Chen tiba-tiba tersenyum saat dia berhenti. Hahaha, tawa liar dan kejam Gong Wuji tiba-tiba terdengar di udara. "Jiang Chen, dasar anak nakal. Saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan dengan datang ke tempat seperti itu, tetapi saya kira itu tidak lagi penting. Kamu tidak akan lolos dariku kali ini." Petik 2. Keluar dari kabut lembah, Gong Wuji mengulurkan tangannya, memegang jimat pembatasan di tangannya. Pada saat yang sama, bayangan melesat keluar dari kabut untuk mendarat di sekitar Jiang Chen dan Huanger, menyegel daratan dalam radius 5 km. 1, 2, total 20 atau lebih pembudidaya alam kaisar telah sepenuhnya menutup rute pelarian mereka. Gong Wuji menatap lurus ke arah Jiang Chen, "Jangan repot-repot menyembunyikan diri atau berbicara tentang ini, bocah." Jiang Chen tertawa santai. Dia sama sekali tidak terkejut dengan penampilan Gong Wuji. "Kurasa kau tidak terlalu bodoh, Gong Wuji. Saya pikir itu akan membawa Anda beberapa saat untuk menemukan saya di sini." Jiang Chen tidak repot-repot mencoba untuk menyangkal hal-hal. Ketika Gong Wuji mendengar ini, tekanan darahnya meroket. Meskipun dia adalah seorang kultivator ranah kaisar tingkat keempat, dia telah dipermainkan orang bodoh lagi dan lagi. Dia benar-benar marah untuk waktu yang lama. Dan sekarang anak ini jelas-jelas berada di atas pohon, tetapi dia masih bertindak seolah-olah dia kebal terhadap segalanya. Ini hanya membuat Gong Wuji semakin marah. "Anda hanya goreng kecil di sekte peringkat keempat. Beraninya kau masih berpura-pura tenang di hadapanku, Raja Suci." Dia merasa bahwa Jiang Chen harus gemetar seluruh dan memohon belas kasihan pada lututnya. Dia harus menjadi lambang aib, menangis terseduh-seduh untuk hidupnya. Tapi tidak, Jiang Chen telah memilih untuk berbicara dengan nada yang menunjukkan bahwa dia telah menunggu mereka untuk waktu yang sangat lama. Bagaimana mungkin Gong Wuji tidak marah dengan ini? "Bocah, kamu pikir berbicara keras akan menyelamatkanmu? Baiklah, mari kita lihat berapa lama Anda bisa melanjutkan akting. Aku akan segera membuatmu menyesal dilahirkan di dunia ini." Gong Wuji terkekeh sinis saat dia mulai berjalan ke depan. Bab 712, Pertandingan 3 Arah. Jiang Chen tidak hanya membunuh cucu kesayangannya Gong Qi, tetapi yang pertama juga telah menipu Gong Wuji berulang kali selama setengah tahun terakhir. Disengaja atau tidak, kekesalan terus-menerus telah menyatu ke titik di mana itu hampir menjadi iblis internal. Gong Wuji tidak bodoh. Dia akan mengambil kesempatan ini untuk melampiaskan segalanya. Tanpa diduga, Jiang Chen tertawa dengan jijik. "Gong Wuji, sepertinya kamu belum kehilangan kegemaranmu untuk membual. Saya masih ingat kesombongan Anda yang tak tertahankan di Istana Regal Pil ketika Anda mengklaim bahwa Anda tidak membunuh siapapun, tetapi sama saja jika saya ingin menyalahkan Anda.
Bukankah itu benar? Bukankah kamu juga mengatakan sesuatu tentang yang kuat memangsa yang lemah sambil menuntut kepatuhanku untuk menyerah? Kemudian, ketika cucu Anda jatuh ke tangan saya, apa yang Anda katakan? Anda mengatakan bahwa jika saya menyentuh sehelai rambut dia, Anda akan menghancurkan pikiran saya dan meninggalkan saya dalam keadaan putus asa di mana saya tidak bisa hidup atau mati. Apakah saya mengingat semua itu dengan benar? Kata-kata yang pernah diucapkan dengan bangga oleh Gong Wuji dilafalkan kembali kata demi kata dengan nada suara yang sangat mirip. Para pengamat terkejut konyol. Ini benar-benar menamparkan wajah. Jiang Chen tertawa, dan terus berbicara dengan nada santai yang sama. Tapi seperti yang Anda lihat, saya masih baik-baik saja. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Bahkan sebagai musuh, Sekte Great Scarlet Mid Region tidak bisa tidak mengagumi keberanian Jiang Chen. Bagaimana dia masih bisa mempertahankan sikap yang mengesankan dalam situasi seperti ini? Jiang Chen menyapu pandangan dingin ke berbagai kepala sekte di Great Scarlet Mid Region. Kepala sekte Aula Catatan Guntur dan sekte Raja Wali Besar, kalian berdua memiliki andil dalam membunuh sesama muridku dan memusnahkan istana Pil Regal, bukan? Aula Catatan Guntur dan kepala sekte Great Rock adalah pembudidaya alam kaisar. Tapi ketika mata glasial Jiang Chen menyapu mereka, rasa dingin berdesir di hati mereka. Seolah-olah setiap rahasia mereka telah terbongkar. Sensasi itu menyebabkan rambut mereka berdiri. Jika mereka tidak yakin sebelumnya, mereka sekarang benar-benar yakin bahwa mereka perlu membunuh bocah jahat ini saat itu juga. Jika tidak, kemalangan tanpa akhir akan menimpa mereka di masa depan. Jika dia mampu memunculkan rasa bahaya yang mengerikan hanya di alam bijak awal, kemungkinan dia akan dapat mengancam nasib seluruh sekte mereka jika dia diizinkan untuk berkembang lebih jauh. Membunuh. Kita harus membunuh anak nakal ini. Niat membunuh melonjak di hati orang-orang yang berada di pihak Gong Wuji. Kepala Aula Catatan Guntur tertawa. Berat, jadi bagaimana jika kita memusnahkan istana Regal Pilmu? Jadi bagaimana jika kami membunuh sesama muridmu? Apakah Anda masih berpikir Anda akan cukup beruntung untuk melarikan diri hari ini? Petik 2. Jiang Chen sangat marah, tetapi menyembunyikan amarahnya dengan tertawa. Baik sekali, selama Anda berani mengakui kejahatan Anda. Membunuh Dingrong hari itu hanyalah uang muka kecil untuk bunga. Saya akan meminta Anda semua membayar pokok dan bunga hari ini. Tapi jangan khawatir, aku juga akan meruntuhkan Thunder Knot Hall sampai ke akar-akarnya sehingga kamu tidak akan kesepian di jalan menuju dunia bawah. Berat, kurang ajar apa? Saat Dingrong dibesarkan, Kepala Aula Catatan Guntur merasakan sakit yang pahit mencengkeram hatinya. Dia berbalik ke arah Gong Wuji dan berkata, "Tuan, tolong beri perintah." Tepat ketika Gong Wuji hendak memberi perintah, Jiang Chen tiba-tiba tertawa lagi. "Teman-teman dari Ninesun Sky Sect, jika kamu sudah di sini, mengapa tetap bersembunyi? Anda ingin bersembunyi dan menuai keuntungan, memainkan Oriole sementara belalang menguntit jangkrik. Bukankah strateginya sedikit terlalu klise?" Gong Wuji juga tahu Sekte Langit Ninesuns berada di belakang mereka, tapi dia belum ingin mengekspos mereka karena tujuan utamanya adalah penangkapan Jiang Chen. Dia tidak ingin repot memikirkan akibatnya. Jika dia bisa menangkap Jiang Chen dan mengumpulkan petunjuk tentang alam Paramon, dia akan memberikan layanan yang bagus untuk sekte tersebut. Jika kebetulan alam Paramon benar-benar terkait dengan warisan Kaisar Featherflight, mereka akan sangat diuntungkan. Dia tidak peduli tentang kelangsungan hidup orang lain. Mengorbankan beberapa umpan meriam diperlukan untuk mencapai aspirasi besar. Hati Gong Wuji tenggelam setelah melihat Jiang Chen mengungkap keberadaan Sekte Langit Ninesuns. Sebagian besar dari mereka dari ibu kota surgawi abadi bingung. Mereka tidak tahu bahwa Sekte Langit Ninesuns telah membuntuti mereka. Hahaha, memang bakat baru muncul di tanah dengan setiap generasi. Sungguh membuatku takjub bahwa Myriad Domain belaka mampu menghasilkan iblis sepertimu. Saat Penatua Hao berbicara, para pembudidaya alam kaisar dari Sekte Langit Ninesuns turun ke ruang terbuka. Mereka mendekati area pusat dengan langkah besar, sama sekali mengabaikan kelompok dari ibu kota surgawi abadi. Paman Cao Jin, Cao Meng, berdiri di samping Elder Hao dengan ekspresi serius. Tatapannya terkunci pada Jiang Chen, menghitung dan menilai. Sementara itu sepenuhnya mengabaikan orang-orang dari ibu kota surgawi abadi. Sikap arogan ini menimbulkan kemarahan total dari kekuatan ibu kota surgawi abadi. "Kamu, Hao, kenapa kamu masih menempel pada kami seperti lintah?
Gong Wuji bertanya dengan marah. Penatua Hao melirik Gong Wuji sebelum menjawab dengan wajah tanpa ekspresi. Gong Wuji, aku tidak punya waktu untuk bertukar kata-kata yang berlebihan denganmu. Serahkan Ocean Cover, kumpulkan orang-orangmu dan pergi dari pandanganku. Keduanya sebenarnya banyak menahan diri selama konflik mereka di kota Taiyah. Sementara mereka saling marah, mereka masih mempertahankan sedikit kesopanan. Tapi pertempuran sengit itu telah membentuk permusuhan yang jelas di antara keduanya, meskipun diketahui bahwa itu telah dihasut oleh pihak ketiga. Selain itu, masing-masing pihak sepenuhnya menyadari motif sebenarnya dari pihak lain. Oleh karena itu, Penatua Hao tidak lagi keberatan, tetapi sikapnya mengundang banyak kutukan dari ibu kota surgawi abadi. Omong kosong, kaulah yang harus nyahlah. Apa yang kau lakukan? Apakah menurut Anda Sekte Langit Ninesuns begitu hebat? Kamu pikir kami takut padamu? Penatua Hao tertawa dingin dan menatap Cao Meng dengan penuh arti. Oleh saudara Cao, tampaknya orang-orang dari Istana Surgawi Abadi tidak yakin. Cao Meng terkekeh jahat, tatapan dinginnya menyapu semua orang saat dia melepaskan aura kerajaan kaisarnya. Siapa yang tidak yakin? Keluarlah dan kita akan mengobrol. Kakak angkat Cao Meng memiliki kekuatan yang kurang lebih sama dengan Cao Meng. Dia secara alami tidak akan tinggal diam setelah melihat Cao Meng mengambil tindakan dan segera melepaskan auranya juga. Bersama-sama, gelombang ganda aura kerajaan menyapu keluar menabrak para pembudidaya ibu kota surgawi abadi seperti gelombang pasang yang mengamuk di pantai. Kedua pembudidaya tidak lebih lemah dari Penatua Hao, dan hampir setingkat dengan Gong Wuji. Meskipun Gong Wuji kuat, ibu kota surgawi abadi tidak memiliki pembudidaya alam kaisar menengah lainnya di pihak mereka. Namun, sejumlah besar pembudidaya alam kaisar awal di sisinya juga tidak bisa dianggap enteng. Mereka juga mengaktifkan aura kerajaan kaisar mereka untuk melawan Cao Meng. Penatua Hao mendengus. Apakah kamu mencoba menindas kami dengan jumlah yang lebih tinggi? Dengan peluit, bala bantuan dari Ninesuns Sky Sekte muncul satu demi satu untuk bergabung dengan barisan mereka. Sekte Langit Ninesuns juga memiliki cukup banyak pembudidaya alam kaisar awal. Mereka memimpin sebagai bala bantuan saat ratusan pembudidaya mengalir ke Infansrik. Baik Cao Meng dan Gong Wuji terkejut ketika aura mereka bentrok, masing-masing menyadari bahwa yang lain adalah musuh yang tangguh. Jiang Chen juga tercengang setelah melihat perkembangan yang tiba-tiba. Dia tidak mengharapkan kedua kekuatan untuk mulai bertarung segera setelah dia mengekspos Sekte Langit Ninesuns. Adegan yang dimainkan di hadapannya jauh di luar dugaannya. Penatua Hao, di sisi lain, tidak bergerak satu inci pun. Dia berdiri di sana tampaknya mengamati pertempuran sementara. Pada kenyataannya, kesadarannya terkunci dengan aman ke Jiang Chen dan mengamati setiap gerakannya. Saat Jiang Chen mengungkapkan sedikit pun tanda-tanda mencoba melarikan diri, Penatua Hao akan menangkapnya dengan keganasan yang cepat. Tetapi bertentangan dengan harapannya, Jiang Chen tampaknya sama sekali tidak berniat melarikan diri dan malah dengan tenang mengamati pertempuran yang sedang berlangsung di tengah kekacauan. Dari awal hingga akhir, seolah-olah seluruh insiden itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia seperti orang luar yang hanya ada di sana untuk menonton. Pikiran Elder Hao penuh dengan kecurigaan. Apakah bocah ini hanya berkulit tebal atau benar-benar sembrono? Dia masih memiliki mood untuk menonton pertunjukan bahkan pada saat kritis ini. Semakin Jiang Chen bertindak seperti ini, semakin Elder Hao merasa bahwa dia tidak boleh diperlakukan dengan enteng. Gong Wuji telah mengikuti jejak Jiang Chen sejak Jiang Chen membunuh cucunya. Namun bahkan setelah sekian lama, dia tidak bisa menyentuh sehelai rambut pun di kepala Jiang Chen dan sangat marah sampai muntah darah. Bocah ini pasti tidak bisa dianggap enteng. Dia memiliki begitu banyak kartu truf di gudang senjatanya, benar-benar entitas unik dari Myriad Domain. Mungkinkah? Pikiran Penatua Hao tersentak menjadi tindakan saat dia tiba-tiba memikirkan kemungkinan tertentu, jantungnya berdebar-debar dengan implikasinya. Mungkinkah, anak nakal ini sudah lama mendapatkan warisan Kaisar Featherflight, yang menyebabkan kenaikannya yang menakjubkan? Kalau tidak, bagaimana lagi domain Myriad belaka dapat menghasilkan kejeniusan sesat seperti itu? Pikiran yang tiba-tiba ini, meskipun dibuat-buat, berakar di benak Penatua Hao. Itu tidak bisa dilepas dan hanya bertambah besar. Tidak masalah, aku pasti harus menangkap bocah ini hidup-hidup dan membongkar semua rahasianya satu persatu. Penatua Hao menghasilkan jimat pembatasan dengan pikiran. Tepat ketika dia akan mengambil tindakan,
Gong Wuji berteriak keras. Hentikan Hao, saya akan menyematkan keduanya. Petik 2. Meskipun Gong Wuji beradu aura dengan Cao Meng, dia telah memperhatikan setiap gerakan Penatua Hao. Dia terguncang setelah melihat tanda-tanda bahwa yang terakhir akan mengambil tindakan. Meskipun kelompok Cao Meng sangat kuat dan Gong Wuji tidak bisa menangani 2 lawan 1 untuk waktu yang lama, itu tidak masalah untuk menyita perhatian mereka untuk sementara waktu. Sementara itu, yang lain harus menahan Penatua Hao dengan cara apapun. Huanger menarik-narik lengan baju Jiang Chen dan mengirimkannya. Apakah kita sudah pergi? Jiang Chen tiba-tiba tertawa. Permainan ini belum berakhir, kami tidak terburu-buru untuk pergi. Gong Wuji tiba-tiba mengerang saat dia memperluas domainnya dengan paksa sehingga dia bisa mundur beberapa langkah. Dia memelototi tetua Hao dengan tegas. Hao, apakah kamu yakin ingin bertarung sampai mati melawan ibu kota surgawi abadiku? Dia benar-benar marah sekarang. Gong Wuji ingin mempertahankan kekuatannya pada awalnya dan menahan diri untuk tidak berusaha sekuat tenaga. Tapi dia akan sulit sekali menahan kekuatan aslinya pada tingkat ini. Sebenarnya, Penatua Hao hanya ingin menekan pihak lain melalui auranya dan mengintimidasi mereka untuk mundur. Namun situasi yang dihadapi telah membuktikan bahwa musuh tidak mudah ditundukkan. Sebaliknya, ini mungkin meningkat menjadi pertempuran berdarah lain seperti terakhir kali. Jika itu terjadi, manfaatnya akan lebih besar daripada kerugiannya. Target utama mereka hari ini adalah Jiang Chen. Jelas bukan ide yang baik untuk menghabiskan semua kekuatannya dalam bertarung dengan ibu kota surgawi abadi. Keheningan yang mengikuti dengan cepat dipecahkan oleh teriakan Penatua Hao. Aku tidak takut padamu jika kita ingin bertarung, tapi kita bisa bernegosiasi jika kamu tidak ingin bertarung. Dia menolak untuk kalah dalam hal postur meskipun berharap untuk mengakhiri pertarungan. Gong Wuji hanya tertawa dingin, dia tidak tertarik dengan percakapan seperti itu. Saya dapat mengembalikan Ocean Cover kepada Anda dan tidak membutuhkan permintaan maaf dari Anda. Tapi aku ingin kalian semua mundur setelah pedang dikembalikan. Bagaimana? Penatua Hao tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon yang bagus. Suaranya turun menjadi nada acuh tak acuh. Gong Wuji, ayo bicara terus terang. Kamu ingin membalaskan dendam cucumu yang telah meninggal tetapi Sekte Renaissance Sky kami juga ingin membalaskan dendam Cao Jin. Hao, kami memberimu 1 inci dan kamu mengambil 1 mil. Ada urutan prioritas untuk semuanya. Jiang Chen ditangkap oleh upaya ibu kota surgawi abadi kita. Anda ingin mendapatkan keuntungan dengan mudah dari ini. Tidakkah menurut Anda ini bertentangan dengan konvensi? Ekspresi Penatua Hao lamban, jadi ibu kota surgawi abadi Anda memiliki sarana untuk melacaknya. Apa yang membuat Anda berpikir bahwa Sekte Langit Renaissance kami juga tidak memiliki kemampuan itu? Sungguh lelucon, itu benar-benar menyangkal tuduhan itu dengan tegas. Bahkan Jiang Chen, yang mendengarkan dari sela-sela, tidak bisa menahan tawa pada pertengkaran mereka. Bab 713, Cakram Formasi Surga Crimson mengungkapkan kekuatannya. Permusuhan di atmosfer terlihat jelas karena semua orang mencabut pedang mereka. Tetapi ketika Jiang Chen tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, suasana menjadi canggung. Berat. Apa yang membuatmu begitu senang ketika kematianmu sudah dekat? Gong Wuji memelototi Jiang Chen. Elder Hao tidak repot-repot menembak Gong Wuji kali ini, melemparkan pandangan marah pada Jiang Chen. Wajahnya adalah gambaran dari kebencian dan kepahitan yang mendalam. Jiang Chen, apakah kamu yang membunuh murid sejati sekte kami, Cao Jin? Pertanyaan simultan dari 2 pembudidaya alam kaisar pertengahan disertai dengan gelombang aura alam kaisar yang membebani Jiang Chen seperti pegunungan Taihang dan Gunung Wangwu. Bahkan para pembudidaya di sekitarnya merasakan sesak napas dan gerakan mereka, seolah-olah kekuatan langit dan bumi membebani mereka, apalagi Jiang Chen. Semua mata tertuju padanya. Mereka juga ingin tahu apakah murid sejati Renaissance Sky Sekte benar-benar mati di tangan Jiang Chen. Jika memang demikian, maka bocah ini benar-benar terlalu jahat. Murid sejati, terutama mereka yang berada di tingkat 10 murid sejati yang agung, semuanya berada di alam bijak puncak. Beberapa bahkan setengah langkah kerajaan kaisar. Mereka yang berasal dari sekte peringkat keempat Great Scarlet Mid-Region tiba-tiba mengembangkan jejak ketakutan di hati mereka. Invasi ke Myriad Domain seharusnya menjadi pembantaian besar-besaran, perjalanan pemusnahan yang menyenangkan. Justru karena penampilan Jiang Chen, perjalanan yang menyenangkan dan menjara ini menjadi mendung.
Jika mereka gagal melenyapkan Jiang Chen hari ini dan memberinya cukup waktu untuk berkembang, malapetaka yang tak terduga akan menimpa sekte-sekte di wilayah pertengahan besar Scarlet. Ini terutama berlaku untuk kepala aula catatan guntur dan sekte Raja Wali Besar. Mereka saling melirik satu sama lain, mereka harus mencabut potensi ancaman ini hari ini, apapun risikonya. Mereka juga diam-diam senang pada saat yang sama. Untungnya, Jiang Chen telah menyinggung kedua sekte peringkat pertama dengan kesombongannya yang tak tertahankan. Akan sulit untuk bertahan hidup setelah menarik perhatian Gong Wuji dan Penatua Hao. Brat, apakah kamu pikir aku tidak punya cara untuk memverifikasi kebenaran selama kamu tidak mengakuinya? Cao Meng memelototi Jiang Chen dengan mata penuh niat membunuh. Jiang Chen memutar matanya, dan siapa kamu? Cao Meng sangat marah setelah mendengar ini. Jika bukan karena Penatua Hao berulang kali memperingatkannya tentang arti penting Jiang Chen dalam skema besar, dia pasti sudah membunuh yang terakhir dengan satu langkah besar. Dia menarik napas dalam-dalam, menatap tajam ke Jiang Chen, dia dengan muram mengucapkan kata demi kata, "Brat, dengarkan. Cao Jin adalah keponakanku. Saya dapat segera mengetahui apakah Anda telah membunuh anggota klan Cao saya. Jangan pernah berpikir untuk menyangkalnya." Jiang Chen menepuk dahinya, "Kalau begitu itu berarti kau adalah tetua Cao Jin. Mencoba menciumku, bocah. Berhentilah memainkan trik seperti itu sebelum terlambat." Cao Meng mendengus dingin. "Kau terlalu banyak berpikir. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa aku memang orang yang membunuh Cao Jin bersama dengan ahli lemak dan pil lainnya." Jiang Chen tersenyum tipis dan sebenarnya agak tenang saat mengakui pembunuhan itu. Lapisan es langsung merayap di wajah Cao Meng. Matanya meledak dengan niat keras saat dia berulang kali mengutip, "Bagus, bagus, bagus, anak nakal, ada baiknya kamu mengakui sesuatu." Jiang Chen menjawab dengan santai, "Oh dan omong-omong, Ding Tong itu juga milikmu kan? Aku juga membunuhnya." "Oh benar, saya hampir lupa tentang agen yang Anda tanam di istana regal pil saya." Dia pikir dirinya tersembunyi dengan baik, tapi dia sudah lama terungkap. Setelah memasuki alam Paramon, saya dengan mudah mengirimnya dalam perjalanan. Petik 2. Penatua Hao terguncang setelah dia mendengar kata-kata, Paramon Realm, dan mendesis, "Kamu membunuh Jun Mobai." "Kamu bisa mengatakannya seperti itu?" Jiang Chen mengangkat tangannya dan memberi isyarat ke semua orang yang hadir. "Demikian pula, aku harus memikul tanggung jawab atas semua kematianmu hari ini. Apakah saya membuat diri saya jelas?" Petik 2. Semua orang tercengang. Cao Meng tertawa terbahak-bahak, "Brat, kamu mengalami mimpi yang cukup menyenangkan di siang hari bolong." Gong Wuji berteriak, "Jangan buang kata-kata dengan anak nakal ini. Tekan dia dulu dan mari kita bahas nanti." Petik 2. Penatua Hao juga mengangguk, dia agak terkejut setelah mendengar klaim Jiang Chen, serbuan agitasi melonjak di hatinya untuk alasan yang tidak diketahui. Sensasi semacam ini tidak masuk akal. Namun, rasa urgensi yang membingungkan juga muncul secara tiba-tiba dan tak terbayangkan dalam kesadarannya. Dia membentuk pemikiran yang tegas pada saat itu juga. Dia akan menekan Jiang Chen terlebih dahulu dan berurusan dengan ibu kota surgawi abadi nanti. Saudara oleh Cao dan saudara laki-laki Sun, tahan bocah itu dulu. Penatua Hao ditransmisikan ke Cao Meng dan pembudidaya bermarga Sun. Semua pembudidaya alam kaisar tiba-tiba menemukan target yang jelas dalam bentuk Jiang Chen dan mulai mendekatinya. Jiang Chen melakukan serangkaian segel tangan dengan satu manuver di saat berikutnya, mengubah seluruh dunia. Apa yang baru saja terjadi? Oh tidak, itu formasi. Di mana bocah itu? Semua orang tegang karena hal yang tak terbayangkan telah terjadi. Jiang Chen benar-benar tidak kekurangan trik di lengan bajunya dan bahkan mampu mengaktifkan formasi tepat di bawah mata mereka. Mengaktifkan formasi biasanya memerlukan prosedur penyebaran tertentu dan beberapa jejaknya akan dapat diamati di lokasi. Namun, mereka pasti tidak menemukan petunjuk seperti itu di sekitarnya. Gong Wuji memberi isyarat sambil berteriak, "Jangan bergerak sembarangan. Formasi ini tidak sederhana." Para pembudidaya alam kaisar di belakangnya tidak berani menurunkan kewaspadaan mereka. Kelompok Penatua Hao dan Penatua Meng pergi ke satu sisi, mencari Jiang Chen. Oleh saudara Cao, kecil ini sebenarnya memiliki tingkat metode ini. Itu pasti disformasi yang kuat yang dapat segera mensimulasikan formasi, Tetua Hao memperingatkan. Kita harus berhati-hati. Dua masa energi gelap menyapu ke arah mereka seperti tornado di tanah tepat saat mereka berbicara.
Penatua Hao yang agak terkejut bekerja sama dengan Cao Meng untuk melepaskan serangkaian serangan telapak tangan. Energi yang kuat didorong keluar di tengah raungan yang menggelegar, maju untuk menghadapi dua serangan yang masuk secara langsung. Ledakan, energi yang dilepaskan menembus kehampaan tetapi tidak terhubung dengan apapun. Dua massa bayangan, menyerupai naga berbisa, menghilang dengan sekejap. Energi yang mereka keluarkan membombardir Kam Gong Wuji. Berdebar, berdebar. Dua pembudidaya alam kaisar awal tiba-tiba dipukul di tengah-tengah cahaya yang menyilaukan, mengirim ki dan darah mereka ke dalam kekacauan. Hao, apa artinya ini? Gong Wuji sangat marah. Meskipun dia dengan jelas melihat apa yang terjadi dan tahu itu mungkin salah paham, dia tidak bisa duduk diam setelah melihat anak buahnya terluka. Penatua Hao mencibir, kamu tidak buta. Apakah kamu tidak melihat apa yang terjadi? Cao Meng mendengus dingin dan bahkan tidak repot-repot menjelaskan, seolah-olah semuanya baik-baik saja. Tidak masalah baginya apakah cedera itu tidak disengaja atau disengaja. Untungnya, fokus utama Gong Wuji adalah pada Jiang Chen. Dia hanya memelototi keduanya tanpa perdebatan lebih lanjut dan mengendus dengan dingin, awasi dirimu. Gong Wuji sangat frustrasi sekarang. Dia sebelumnya telah menerima laporan bahwa Jiang Chen agak mahir dalam formasi, dan bahwa tingkat keahliannya tidak terlalu tinggi. Formasi yang dia gunakan sebelumnya hanya pada tahap yang mampu menyebabkan gangguan, jauh dari mampu menjebak musuh di dalamnya. Tapi seperti yang terjadi, tampaknya kecerdasan mereka terlalu meremehkan bakat Jiang Chen dalam formasi. Dia hanyalah iblis. Untungnya, Jiang Chen juga tidak akan dapat melarikan diri di bawah efek penekan yang kuat dari domain ranah kaisar mereka. Gong Wuji masih memiliki jimat pembatasan di tangan yang dapat menahan Jiang Chen, jika yang terakhir mencoba menggunakan jimat pelarian. Meskipun formasinya sangat dalam, itu jelas masih merupakan formasi ilusi tanpa kekuatan penghancur. Mata tajam Gong Wuji dengan cepat melihat beberapa karakteristik formasi. Dia mengirim pesan mental kepada bawahannya, jangan panik. Ini hanya formasi ilusi tanpa kekuatan ofensif. Kita bisa keluar segera setelah kita menemukan intinya. Dia juga mengamati pesta Penatua Hao perlahan sampai pada kesimpulan yang sama. Bagaimanapun, mereka memiliki 3 pembudidaya alam kaisar pertengahan di pihak mereka yang memiliki kekuatan pengamatan yang kurang lebih sama dengan Gong Wuji. Oleh saudara Cao, Jiang Chen ini benar-benar sesat. Saya menduga keberuntungan yang sekte kami telah cari selama ribuan tahun sudah di tangannya. Penatua Hao mengirim transmisi suara ke Cao Meng. Cao Meng kewalahan, bagaimana bisa? Bocah ini sama sekali tidak terlihat seperti pewaris warisan Kaisar Featherflight. Selain itu, menurut legenda, kekayaan yang diperoleh Kaisar Featherflight tidak ada hubungannya dengan formasi. Penatua Hao juga merasa ada yang salah dengan alasan ini dan memikirkannya. Tapi, dia masih merasa bahwa tidak ada cara lain selain dari pertemuan kebetulan ini untuk Myriad Domain untuk membesarkan bakat sesat seperti Jiang Chen. Oleh saudara Cao, apakah kamu masih ingat bagaimana fenomena yang tidak biasa pernah muncul di Myriad Domain beberapa tahun yang lalu? Seorang inspektur dari Sekte Langit Ninesuns juga mengunjungi aliansi 16 kerajaan hari itu. Fenomena itu hampir sepenuhnya terkonsentrasi di sekitar Sekte Pohon Berharga, dan kebetulan Jiang Chen berada di Sekte Pohon Berharga hari itu. Cao Meng juga merasa agak skeptis setelah mendengar kata-kata Penatua Hao. Apakah benar hal itu merupakan masalahnya? Jika demikian, kita harus menangkap bocah ini dengan cara apapun. Petik 2. Keduanya sampai pada pemahaman diam-diam dan menjadi lebih tegas. Sementara itu, Jiang Chen dan Huanger berdiri berdampingan di bagian tersembunyi dari formasi. Tuan Jiang, saya rasa saya pernah melihat Anda menggunakan formasi ini sebelumnya. Meskipun misterinya tetap sama, tampaknya menjadi lebih dari 10 kali lebih kuat, Huanger sangat bingung. Bagaimana mungkin formasi yang sama mengalami perubahan yang begitu absurd? Ini bertentangan dengan semua konvensi. Jiang Chen tertawa dan menjelaskan dengan jujur. Ada 2 formasi yang mengikuti jalur teori yang sama. Yang pernah dilihat Huanger sebelumnya adalah formasi kecerdasan kecil. Jiang Chen telah mensimulasikan formasi menggunakan cakram formasinya. Itu paling banyak bisa membingungkan para pembudidaya alam bijak. Tapi yang sekarang adalah formasi kebijaksanaan utama, salah satu dari 10 formasi kuat dari piringan formasi Crimson Heavens. Jiang Chen hanya mampu memanfaatkan 20% dari kekuatannya. Itu tidak cukup untuk menjebak dan membunuh para ahli kerajaan, tetapi lebih dari mampu untuk membingungkan mereka.
Bagaimanapun, piringan formasi Crimson Heavens, bersama dengan medali dan bendera formasi adalah 3 harta inti dari Sekte Surga Crimson kuno. Sebagai harta warisan Sekte kuno, bahkan 20% dari kekuatannya sudah cukup untuk berurusan dengan orang-orang ini. Tapi banyak kekecewaan Jiang Chen, dia hanya mampu mensimulasikan formasi kecerdasan besar dari disformasi dan tidak ada yang lain. Karena formasi ini merupakan perpanjangan dari formasi artifis minor, kompleksitasnya sama. Itu juga alasan mengapa Jiang Chen mampu menggunakan 20% dari kekuatannya. Adapun 9 formasi kuat yang tersisa dari Sekte Langit Merah Tua, tidak mungkin baginya untuk mengaktifkannya dengan kekuatannya saat ini. Jiang Chen tertawa setelah memeriksa waktu. Sepertinya para pembudidaya alam Kaisar Pertengahan ini memang pantas mendapatkan reputasi mereka. Mereka akan menemukan intinya. Formasi ini tidak bisa menahan mereka. Petik 2. Disformasi diaktifkan lagi tepat saat dia berbicara. Sedikit perubahan merobek formasi artifis besar. Bab 714, Pemusnahan Lengkap. Formasi dapat dibagi menjadi formasi kematian dan kehidupan. Meskipun Jiang Chen tidak dapat memanipulasi disformasi secara fleksibel, formasi kearifan utama memang memiliki beberapa variasi perubahan. Disformasi bergetar sedikit dan mengalihkan inti formasi ke arah yang berbeda. Ini benar-benar menyia-nyiakan semua upaya Gong Wuji dan Penatua Hao sebelumnya. Namun, perubahan sederhana seperti ini tidak akan menahan musuh untuk waktu yang lama. Ini karena musuh telah mengetahui maksud sebenarnya di balik formasi dan itu ilusi. Itulah mengapa mereka bisa mencari inti formasi tanpa khawatir sedikitpun. Seperti yang diharapkan, inti formasi tidak dapat disembunyikan dari pemindaian kesadaran ranah Kaisar, tidak peduli bagaimana dia memindahkannya. Sangat disayangkan bahwa saya hanya dapat menggunakan 20% dari kekuatan sejati formasi ini. Jika itu adalah formasi kebijaksanaan utama yang sepenuhnya bertenaga, saya akan mengacaukan bahkan Kaisar Besar berjudul. Jiang Chen sendiri merasa kasihan dengan formasi tersebut. Jika nenek moyang Sekte Surga Crimson kuno mengetahui bagaimana dia menggunakan formasi artifisial utama mereka, mereka mungkin akan meneteskan air mata atas namanya. Dia mempermalukan formasi hebat dengan penggunaannya saat ini. Jiang Chen tidak keberatan untuk saat ini. Formasi artifisial utama yang sebenarnya pada puncaknya berisi segala macam kecerdasan asli dan palsu yang pada akhirnya semuanya ilusi. Itu bisa memikat seseorang dan membuat mereka kehilangan diri mereka sendiri selamanya di sungai panjang yang merupakan formasi. Bahkan, itu bahkan bisa menghancurkan kesadaran seseorang secara langsung. Tentu saja, Jiang Chen hanya bisa bermimpi menyulap efek seperti itu dengan formasi sekarang. Nak, aku akan mengakui bahwa kamu memiliki beberapa keterampilan. Tapi ini semua perjuangan terakhirmu. Suara Gong Wuji terdengar gila-gilaan di telinganya. Suara serak dan serak Cao Meng mengikuti tepat setelahnya. Brat, aku akan mengekstrak jiwamu dan memurnikannya selama 49 hari berturut-turut untuk pembunuhan keponakanku. Aku akan membuatmu menderita sampai kamu berharap kamu mati. Kebenciannya tidak kalah dengan Gong Wuji. Adegan di depan mata mereka tiba-tiba kabur saat formasi menghilang dalam sekejap mata. Lembah itu muncul di hadapan orang banyak sekali lagi di saat berikutnya. Seolah apa yang baru saja mereka alami hanyalah mimpi. Formasi menghilang, dan ruang kembali normal. Semua orang kembali ke tempat asalnya, tetapi merasa bahwa mereka telah melewati banyak waktu antara masuk dan keluar dari formasi. Ketika para pembudidaya alam Kaisar ini mendarat kembali, mereka semua tercengang dengan apa yang mereka lihat. Dari 3.000 pria yang dibawa kedua sekte untuk memburu Jiang Chen, semua yang tidak berada di ranah Kaisar atau di atasnya telah runtuh ke tanah. Masing-masing dari mereka tampak seperti tertidur lelap. Wajah mereka damai, dan mereka tampak seperti sedang tidur nyenyak dan nyaman. Kenapa ini? Semua kepala sekte adalah ranah Kaisar dan baru saja ditarik ke dalam formasi. Mereka tidak pernah menyangka akan melihat pemandangan ini setelah keluar dari formasi. Mereka semua tampak tercengang seperti baru saja melihat hantu. Gong Wuji sangat marah, apa yang kamu lakukan? Kalian semua, berdiri sekarang. Cao Meng juga berteriak di seberang sana, apakah kalian semua berpura-pura mati atau apa? Bangun, bangun. Tidak heran mereka berteriak seperti itu, karena satu sapuan kesadaran mereka memberitahu mereka bahwa orang-orang ini sangat hidup dan mengendalikan pikiran mereka. Memang benar bahwa kesadaran mereka cukup lemah,
tetapi itu normal untuk memiliki kesadaran yang lemah ketika seseorang tertidur. Namun, mereka tidak bisa menahan perasaan dingin di hati mereka saat mereka berteriak pada anak buah mereka. Setiap orang ini adalah elit sekte. Mereka tidak akan tertidur tanpa alasan yang baik. Pasti ada trik di balik semua ini. Gong Wuji telah jatuh untuk trik Jiang Chen berkali-kali. Sudah terbiasa dengan skema Jiang Chen, perasaan mimpi buruk muncul dari lubuk hatinya sekali lagi. Mungkinkah Gong Wuji tiba-tiba teringat hari ketika Jiang Chen sendirian mengalahkan ratusan murid Great Rock Sect dan Thundernote Hall dengan 3 serangan berturut-turut? Racun, kata menakutkan ini adalah sesuatu yang Gong Wuji benar-benar tidak ingin hadapi, tapi itu masih muncul pada pandangan pertama. Situasi ini tidak mungkin disebabkan oleh hal lain oleh racun. Seperti yang diharapkan, mereka tidak dapat membangunkan anak buah mereka tidak peduli bagaimana mereka mencoba. Selain itu, kesadaran mereka semakin redup dan redup seperti lilin yang menyala sampai akhir. Mereka semua dengan cepat dipadamkan. Jiang Chen, Gong Wuji akhirnya tidak bisa menahan diri lagi dan memuntahkan seteguk darah. Formasi kebijaksanaan utama tidak membahayakannya, tapi itu benar-benar memicu kemarahan yang tersimpan di bawah tulangnya. Gumpalan darah yang telah menempel di dadanya untuk waktu yang sangat lama akhirnya keluar dari tenggorokannya. Seorang Raja Suci Sekte peringkat pertama dan ahli ranah kaisar tingkat menengah telah benar-benar memuntahkan darah karena marah. Adegan ini mengejutkan semua ahli kerajaan Kaisar Langit Abadi dan wilayah Tengah Besar Scarlet. Mereka semua berteriak, "Tuan Gong, Tuanku, tolong jaga kesehatanmu." Penatua Hao dan Cao Meng sebenarnya tidak dapat menemukan dorongan untuk bersukacita dalam kemalangan Gong Wuji. Sebaliknya, mereka sebenarnya merasa simpati pada orang yang terjebak dalam situasi yang sama menyedihkannya. Hati Penatua Hao berdarah ketika dia menatap lantai orang yang tidak sadarkan diri. Semua orang yang dia bawa adalah elit sekte. Jika mereka tidak bisa bangun di lembah, maka tidak akan lama sebelum binatang buas yang tak terhitung jumlahnya akan menerkam dan melahap tubuh mereka sampai ke tulang. Bahkan jika tidak ada binatang buas di sekitar sini untuk memakan mereka, kemungkinan besar mereka sudah mati tanpa keraguan tanpa penawar yang tepat, dilihat dari cara mereka diserang oleh racun. Penatua Hao, satu-satunya cara kita bisa menjelaskan diri kita sendiri adalah dengan menangkap bocah itu. Cao Meng berkata dengan keras. Penatua Hao mengangguk, bocah itu pasti ada di dekat sini. Gunakan domain ranah kaisar Anda dan tutupi ruang. Dia tidak mungkin pergi jauh. Gong Wuji meraung keras, temukan dia. Temukan dia sekarang. Temukan bocah itu sekarang. Petik 2. Pada saat inilah Jiang Chen muncul di atas lempengan batu beberapa ratus meter dari mereka. Tidak perlu mencariku. Saya di sini, senyum Jiang Chen sama seperti biasanya. Namun, ketenangannya sangat menyinggung Gong Wuji. Gong Wuji meraih jimat pembatasannya dan segera menghancurkannya. Ada ledakan yang menggema seperti di udara di sekitarnya mengeluarkan suara yang menusuk telinga. Kedengarannya seperti kunci raksasa yang tak terhitung jumlahnya telah dikunci di sekitar tempat itu. Setiap ruang di sekitarnya terkunci sepenuhnya. Nak, kamu tidak akan melarikan diri kali ini bahkan jika kamu menumbuhkan sayap. Gong Wuji berkata dengan gigi terkatup. Kamu benar-benar pemboros besar, Gong Wuji. Anda akan menyia-nyiakan jimat pembatasan bahkan ketika Anda berada di ambang kematian. Kamu benar-benar menjalani kehidupan yang baik, Jiang Chen tersenyum santai dan kemudian melirik Elder Hao. Hao, saya tahu Anda juga memiliki jimat pembatasan. Ini adalah momen kecemerlangan terakhir dalam hidup Anda, jadi sebaiknya Anda menggunakannya sekarang sebelum Anda kehilangan kesempatan untuk melakukannya. Sombong yang benar-benar tak tahu malu. Darah mengalir ke kepala Cao Meng saat dia mengepalkan tinjunya dan berteriak, izinkan aku berurusan denganmu. Jiang Chen berdiri tak bergerak saat dia menatap Cao Meng dengan ekspresi menghina di wajahnya. Seolah-olah Cao Meng hanyalah badut berjingkrak yang benar-benar di bawah perhatiannya. Pada saat inilah seorang kultivator ranah kaisar tiba-tiba mencengkeram kepalanya dengan kedua tangan dan tersandung kakinya. Dia hampir terdengar seperti sedang berbicara dalam tidurnya, tidak enak, kenapa aku merasa sangat mengantuk. Kesadaranku benar-benar kacau, bam. Orang lain bergabung dengan kerumunan di tanah. Di mana ada yang pertama, akan ada yang kedua. Para pembudidaya alam kaisar di belakang Gong Wuji mulai ambruk di tanah terus-menerus, seperti ayam dan bebek yang ditunggangi wabah. Kamu,
Meskipun Gong Wuji adalah seorang ahli ranah kaisar menengah, Raja Suci dari sekte peringkat pertama dan orang yang berpengalaman dan berpengetahuan, bahkan dia terpana oleh pemandangan aneh yang terjadi tepat di hadapannya saat ini. Para pembudidaya alam kaisar awal di belakang Penatua Hao juga tidak bernasib lebih baik daripada orang-orang Gong Wuji. Mereka semua terhuyung-huyung seperti orang mabuk sebelum akhirnya jatuh ke tanah. Tidak baik, kita semua telah diracuni. Ahli bermarga matahari di sebelah Cao Meng tiba-tiba berseru saat wajahnya memucat. Dia buru-buru mengambil posisi duduk setelah mengatakan ini dan berusaha mengusir racun yang menyerang tubuhnya. Saat kesadaran Cao Meng menyelidiki keluar, dia segera melihat bayangan yang hampir tak terlihat mengelilingi kesadarannya seperti awan hitam yang menutupi langit. Mereka telah menutup kesadarannya sepenuhnya. Apa-apaan ini? Cao Meng sangat ketakutan. Dia juga mengambil posisi duduk dan berjuang untuk mengusir racun aneh yang menyerang kesadarannya. Gong Wuji dan Penatua Hao juga merasakan hal yang sama. Mereka menjadi pucat seperti baru saja melihat hantu. Gong Wuji mengangkat alisnya dan menatap Jiang Chen, apakah kamu yang menyebabkan semua ini? Jiang Chen tersenyum acuh tak acuh, tidakkah menurutmu pertanyaanmu terlalu naif? Gong Wuji berkata dengan marah, apa yang membuatmu terlihat sangat senang, bocah? Aku masih memiliki kekuatan untuk membunuhmu bahkan jika aku diracun. Serahkan penawarnya sekarang juga jika kamu pintar tentangnya. Jiang Chen, beri kami penawarnya dan aku akan menjamin kelangsungan hidupmu. Penatua Hao juga berkata dengan berat. Jiang Chen tertawa dan berkata, ya ampun, aku sangat takut. Apa kalian berdua mengancamku? Gong Wuji bisa merasakan bahwa bayangan itu semakin mendekat. Saat itu memasuki pikirannya adalah saat racun membawanya. Penatua Hao, mari kita tidak saling bertarung lagi. Mari kita bunuh anak ini dan ambil penawarnya terlebih dahulu sebelum kita membahas hal lain. Apakah itu baik? Tidak peduli berapa banyak permusuhan yang mereka bagi satu sama lain, mereka tidak punya pilihan selain mengesampingkan keluhan masa lalu dan bekerja sama untuk bertahan hidup. Penatua Hao mengangguk dengan serius, begitulah seharusnya. Dia kemudian menatap Jiang Chen dengan cermat, kamu memiliki satu kesempatan terakhir, Jiang Chen. Serahkan penawarnya, dan kami akan menjamin hidup Anda. Jika tidak, bahkan 10 dari kalian tidak dapat menahan serangan kekuatan penuh dari dua ahli ranah kaisar menengah. Kata-katanya mungkin keras, tetapi jelas bahwa itu lebih banyak menggonggong daripada menggigit. Mereka bahkan tidak yakin saat ini apakah mereka bisa membunuh Jiang Chen, bahkan jika menyerang dengan kekuatan penuh. Jika dia hanya mengaktifkan formasinya lagi dan menunda mereka sebentar, serangan mereka tidak akan mendarat di Jiang Chen, melupakan hal lain. Seperti yang diharapkan, Jiang Chen tidak hanya tidak terlihat takut menghadapi ancaman mereka, tetapi dia bahkan menatap mereka dengan mengejek. Penangkalnya, kalian masih melamun tentang penawar dengan situasi saat ini. Apakah saya salah mendengar Anda, atau apakah Anda terlalu naif? Ekspresi Jiang Chen tiba-tiba berubah dingin. Apakah Anda pernah membayangkan bahwa suatu hari Anda akan berjuang di antara garis hidup dan mati ketika Anda menyerang Myriad Domain dan menghancurkan sekte saya? Jika belum, maka ini adalah kesempatan terakhir Anda untuk mengalaminya. Duo ini terlihat sangat jelek di wajah mereka ketika mereka mendengar ini. Kamu bisa berhenti bermimpi tentang penawarnya. Bahkan Master Pil terhebat di benua tidak bisa membuat penawar tepat waktu untuk menyelamatkanmu sekarang. Ini adalah racun dari Divine Befuddlement Miasma. Itu tidak berwarna dan tidak berbau, dan tempat ini mengandung konsentrasi tinggi itu. Apakah Anda puas dengan kuburan yang saya pilih untuk Anda semua? Petik 2. Miasma Kebingungan Surgawi. Penatua Hao dan Gong Wuji gemetar saat semua warna terkuras dari wajah mereka begitu mereka mendengar ini. Cao Meng dan Sun tiba-tiba membuka mata mereka. Sebenarnya ada ketakutan yang mendalam di dalam diri mereka. Sun menghela nafas sedih, Cao Meng, kamu telah membunuhku kali ini. Namun, Gong Wuji berteriak sekuat tenaga, tidak mungkin. Jika ini benar-benar miasma kebingungan surgawi, lalu mengapa kamu tidak diracuni? Jangan bilang bahwa penawar yang kamu buat di Gunung Rippling Mirage juga bekerja di sini. Miasma kebingungan surgawi itu istimewa karena setiap galur memiliki toksisitas yang berbeda. Itu harus diperlakukan sesuai karena racun yang berbeda membutuhkan penangkal yang sangat berbeda. Memang benar bahwa penawar yang dia buat di Gunung Rippling Mirage tidak akan bekerja pada mutasi di sini. Namun, Jiang Chen tidak membutuhkan penawarnya.
Itu karena baik Huanger dan dia telah memurnikan darah jangkrik dan kebal terhadap racun. Bab 715, tidak ada yang tersisa hidup. Rencana gila ini telah terjalin dengan sendirinya ketika Jiang Chen bertemu Ling Su dan mengetahui lembah itu darinya. Namun, itu hanya pemikiran acak yang membutuhkan penyempurnaan untuk menjadi rencana yang tepat. Hanya ketika dia meninggalkan kota Taiyah dalam kekacauan, dia memutuskan untuk mengeksekusi ide gila ini. Dia tahu dari Ling Su bahwa Divine Befuddlement Miasma di dalam Infant Shriek sangat mematikan. Pada saat itu, Ling Su telah diracun tak lama setelah dia menginjakkan kaki di pinggiran kota. Tapi Jiang Chen telah memimpin kelompok ini setidaknya 50 km langsung ke bagian dalam lembah, di mana miasma adalah yang paling tebal. Miasma yang menakutkan tidak dapat dideteksi bahkan oleh para ahli ranah kaisar. Selain itu, karena fokus semua orang adalah pada Jiang Chen, mereka bahkan tidak pernah berhenti untuk setiap ancaman yang ditimbulkan oleh lokasi itu sendiri. Mereka waspada terhadap trik, formasi, atau penyergapan Jiang Chen. Jadi segala sesuatunya berkembang seperti yang telah diprediksi Jiang Chen, kelompok itu telah mencurahkan setiap perhatian padanya dan bukan lembah. Titik buta psikologis inilah yang dimanfaatkan sepenuhnya oleh Jiang Chen dalam penyergapannya. Alasan dia melibatkan mereka bolak-balik, membiarkan mereka bertengkar satu sama lain dan mengaktifkan formasi artifisial utama adalah cara untuk mengulur waktu. Cukup waktu untuk racun meresap. Semuanya ternyata persis seperti yang telah diprediksi Jiang Chen. Tanpa menumpahkan setetes darah, dia telah menandatangani surat perintah kematian setiap pengejar di kedua kelompok. Wajah Gong Wuji pucat pasi sementara bibir Penatua Hao gemetar seperti daun. Mereka tampak seperti anjing yang kalah, hanya menunggu pukulan terakhir. Bahkan di kedalaman keputusasaan, mata Penatua Hao masih memancarkan optimisme terakhir. Jiang Chen, dendam kami tidak dapat didamaikan. Jika Anda menyelamatkan saya, maka saya berjanji untuk merekomendasikan Anda ke Sekte Langit Ninesuns. Dengan bakat Anda pasti memenuhi syarat untuk menjadi salah satu dari 10 murid hebat. Adapun kematian Cao Jin, kita bisa mendorong semuanya di ibu kota surgawi abadi. Penatua Hao putus asa untuk hidup bahkan ketika matanya mengancam akan menutup padanya. Gong Wuji tidak bisa menahan diri. Kamu pengecut, Hao. Miasma kebingungan surgawi telah menyerang kesadaran mereka sekarang, dan mereka menyadari dengan cemas bahwa mereka bahkan tidak bisa melakukan satu serangan terakhir. Penatua Hao mengabaikan penghinaan Gong Wuji sepenuhnya dan memohon Jiang Chen dengan sekuat tenaga sementara dia masih memiliki sedikit kekuatan yang tersisa dalam dirinya. Pahlawan Jiang, Tuan Jiang, saya bersumpah atas nama Sekte Langit Ninesuns bahwa saya, Penatua Hao, akan benar-benar membantu Anda masuk ke Sekte Langit Ninesuns jika Anda menyelamatkan hidup saya. Dengan bakatmu, bahkan Yong Xingyun tidak cocok untukmu, apalagi Cao Jin. Bayangkan saja, Anda akan menjadi murid termuda dan terkuat dari sekte peringkat pertama dalam 10 tahun. Anda akan mencapai ketinggian sedemikian rupa sehingga Anda dapat memandang rendah semua jenius muda di 8 wilayah atas. Namun, Jiang Chen tidak mengungkapkan apapun selain ejekan terhadap tawaran yang sama sekali tidak berguna baginya. Penatua Hao menjadi semakin cemas karena ketakutan di dalam hatinya mengancam untuk menyalip alasannya. Keinginannya untuk hidup telah melampaui semua martabat dan rasa hormat. Penatua Hao benar-benar berlutut dan memohon, Tuan Jiang, saya bersedia melayani Anda sebagai tuan saya. Saya bersedia melayani Anda sebagai pelayan atau bahkan budak. Saya jamin bahwa saya akan tetap setia kepada Anda, dan akan dihakimi oleh surga jika saya berpikir untuk menjadi pengkhianat. Petik 2. Dia bersedia menjadi pelayan atau budak. Cao Meng sangat jijik sampai-sampai dia melakukan pelecehan. Apa-apaan ini, Hao Yi? Apakah Anda benar-benar pengecut? Apakah Anda akan membuang martabat sekte kami ke angin? Petik 2. Diam. Kami tidak akan berada dalam kesulitan seperti itu jika bukan karena keponakanmu yang merepotkan. Penatua Hao membalas dengan marah. Tapi tidak peduli apa yang dia katakan, Jiang Chen tetap tak tergoyahkan. Bahkan jika dia ingin mendapatkan beberapa pelayan atau budak, dia sama sekali tidak akan memilih seseorang seperti Hao Yi. Jika Hao Yi bisa menyerah kepada Jiang Chen sekarang karena pengecut, maka tidak ada yang tahu kapan dia akan mengkhianatinya di masa depan juga. Jiang Chen tidak berniat menyimpan potensi ancaman seperti itu. Penatua Hao, ada pepatah di sini. Anda tidak akan mati jika Anda tidak bunuh diri. Jika Anda tidak begitu bertekad untuk memburu saya,
Anda tidak akan menginjakkan kaki di jalan yang tidak bisa kembali ini. Semoga kamu beristirahat dengan tenang. Jiang Chen tersenyum tipis, karena kamu memohon padaku, aku akan membuat pengecualian dan meninggalkanmu dengan mayat yang utuh. Mata dingin Jiang Chen melirik Gong Wuji, mata Thunder Knot Hall dan Great Rock Sect. Gong Wuji memucat. Kekuatannya telah sepenuhnya meninggalkannya sejak Divine Befuddlement Miasma telah mengambil alih kesadarannya. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Ketika dia melihat tatapan tidak ramah Jiang Chen, Gong Wuji tidak bisa menahan perasaan mati rasa. Dia telah menjadi orang yang kejam dan kejam selama setengah hidupnya, dia bisa membayangkan dengan baik apa yang bisa dilakukan Jiang Chen. Tidak ada masa depan lain yang tersisa, Jiang Chen akan membunuhnya sekarang. Gong Wuji, bukankah menyenangkan menghancurkan istana pil regalku? Bukankah menyenangkan untuk membantai murid-murid sekte saya? Tidakkah kamu percaya bahwa myriad domainku hanyalah seekor semut di bawah sepatu botmu? Suara Jiang Chen semakin dingin, jadi bagaimana? Bagaimana rasanya menjadi semut sendiri? Tidak peduli seberapa kuat seseorang, ketakutan akan selalu datang ketika pisau daging tergantung di atas kepala seseorang. Gong Wuji tidak terkecuali, tapi yang paling penting, dia tidak bisa menerimanya. Situasi ini, seluruh jebakan ini sangat konyol sehingga hampir tidak bisa dipercaya. Saya adalah Raja Suci Sekte peringkat pertama dan ahli ranah Kaisar. Saya adalah orang penting yang menguasai benua Divine Abyss. Tetapi apakah saya benar-benar akan mati di tangan anak daerah bawah hari ini? Saya tidak menerima ini. Mata Gong Wuji memerah. Dia meraung sekuat tenaga, jangan mondar-mandir, bocah. Kamu telah menyinggung ibu kota surgawi abadiku, dan meskipun kemenangan adalah milikmu hari ini, suatu hari kamu akan belajar arti penyesalan. Jiang Chen berkata dengan dingin, bahkan jika hari seperti itu ada, kamu tidak akan hidup untuk melihatnya. Monster Flying Daggers melintas dan tiba-tiba memotong udara. Cahaya keemasan terang melingkari leher Gong Wuji. Retakan, dengan jentikan yang terdengar, kepala besar Gong Wuji terlepas dari bahunya. Matanya terbelalak, tidak percaya, kemarahan dan kebencian terlihat jelas di matanya. Penatua Hao gemetaran saat melihat pemenggalan Gong Wuji. Jiang Chen tidak berhenti di situ. Satu demi satu, dia memenggal setiap salah satu dari Eternal Celestial Capital dan Eksekutif Senior Great Scarlet Mid Region dan menyimpan kepala mereka. Secara alami, dia juga mengambil semua cincin penyimpanan mereka tanpa ragu-ragu. Sayangnya, semua orang yang datang untuk memburu Jiang Chen cukup pintar untuk meninggalkan barang berharga mereka di rumah selain beberapa batu roh untuk kebutuhan dasar. Satu-satunya pengecualian adalah sekali lagi Gong Wuji. Gong Wuji memiliki banyak barang berharga yang dibuang. Jiang Chen secara alami mengambilnya untuk dirinya sendiri. Jiang Chen membiarkan orang-orang dari Sekte Langit Ninesuns hidup-hidup. Dia tidak perlu membunuh mereka karena miasma kebingungan surgawi telah menembus jauh ke dalam pikiran mereka. Kecuali penawar racun dibuat tepat saat ini, bahkan para dewa sendiri tidak bisa menyelamatkan mereka. Lagi pula, ketegangan yang mereka derita berbeda dari Lingsu. Lingsu telah terinfeksi dengan Divine Befuddlement Miasma di pinggiran lembah, tetapi dia juga segera keluar dari lembah. Orang-orang ini telah tinggal di tempat di mana miasma kebingungan surgawi adalah yang paling tebal untuk waktu yang jauh lebih lama. Hanya surga yang tahu persis berapa banyak Divine Befuddlement Miasma telah meresap ke dalam tubuh mereka. Orang bisa mengatakan bahwa keracunan mereka beberapa ribu kali lebih buruk daripada keracunan Lingsu. Setelah dia selesai menyapu seluruh medan perang, Jiang Chen bertukar pandang dengan Huanger dan meninggalkan lembah. Hao Yi dan Cao Meng dari Ninesuns Sky Sekte berjuang selama beberapa hari di lembah Bayi Shrik, tetapi tidak ada keajaiban yang datang untuk menyelamatkan mereka. Kira-kira 10 hari kemudian, Bayi Shrik tidak lagi terganggu oleh tangisan orang hidup. Setengah bulan kemudian, Jiang Chen dan Huanger muncul di sebuah kota besar di utara Swathland Region, Prospering Dragon City. Namun, karena mereka telah mengubah penyamaran mereka lagi, tidak ada yang bisa mengidentifikasi mereka. Berita tentang pasukan ibu kota surgawi abadi dan Sekte Langit Ninesuns yang menghilang secara misterius telah tersebar luas, menjadi gosip terpanas di lingkungan itu. Jiang Chen mencari organisasi tentara bayaran di Prospering Dragon City. Apakah Anda membutuhkan layanan kami, tuanku? Organisasi tentara bayaran ini adalah salah satu yang terbesar di kota. Terus terang, itu adalah geng. Tetapi karena kebutuhan, organisasi mereka jauh lebih ketat dan ketat daripada sekte. Bahkan,
Mereka bahkan menerima pembudidaya pengembara ke dalam barisan mereka. Faksi ini sering mengitari wilayah abu-abu hukum dan masyarakat, menjalankan bisnis yang belum tentu legal. Namun, organisasi tentara bayaran ini sangat besar. Akibatnya, itu juga lebih taat hukum dan ramah kepada pelanggan. Jiang Chen mengangguk, saya ingin membawa sesuatu ke Kekaisaran Merah Besar. Oh, berapa banyak paket? Apakah Anda ingin nilai mereka dinilai? Tidak perlu. Hal-hal ini benar-benar tidak berharga bagi orang lain. Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Wilayah Swathland agak jauh dari Great Scarlet Mid Region. Jika barang-barang ini tidak berharga, maka biaya transportasi akan cukup tinggi. Organisasi tentara bayaran ini tampak tidak tertarik ketika mereka mendengar bahwa barang-barang itu tidak terlalu berharga. Mereka sering bertindak sebagai kurir untuk suatu harga. Biaya untuk layanan ini seringkali bergantung pada nilai barangnya, tetapi biasanya cukup tinggi. Mereka tidak terlalu menghargai pengangkutan barang-barang bernilai rendah, bahkan jika mereka dibayar untuk itu. Mereka sangat tidak berharga, tetapi saya ingin meminta agar mereka dikirim ke tujuan mereka secepat mungkin. Jika Anda dapat mengirimkannya dalam waktu 1 bulan, saya bersedia membayar Anda 500.000 batu roh asal peringkat atas. Petik 2. 500.000 batu roh asal setara dengan 50.000 batu roh suci. Harga ini jelas membuat pihak lain lengah. Dia bersedia membayar sebanyak ini untuk mengangkut barang-barang ini. Hal-hal yang tidak berharga, tidak kurang. Perwakilan itu berjuang untuk menemukan kata-kata, "Tuanku, meskipun kami memiliki aturan yang melarang kami bertanya tentang sifat barang yang Anda rencanakan untuk diangkut, biaya Anda untuk pengangkutan sesuatu yang tidak berharga ini adalah..." Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, sementara hal-hal ini mungkin tidak berharga bagi orang lain, mereka sangat berharga bagi Kekaisaran Merah Besar. Jadi bisakah kamu mengirimkannya dalam waktu 1 bulan? Setelah merenung sejenak, pihak lain akhirnya membuat keputusan, baiklah. Saya akan melakukan pekerjaan ini dan mengirimkannya dalam waktu 1 bulan. Meskipun Great Scarlet Mid Region cukup jauh, mereka memiliki cara mereka sendiri dalam melakukan sesuatu. Jika mereka bergegas dengan kecepatan tinggi menuju Great Scarlet Mid Region, itu pasti mungkin untuk membuatnya dalam waktu 1 bulan. Jiang Chen meletakkan cincin penyimpanan, ini berisi semua barang berharga. Ingat, setiap item ini memiliki segel unik saya di atasnya. Segelnya akan rusak jika kamu mengintip, dan aku akan mengetahuinya. Jangan khawatir, kami memahami aturan bisnis. Orang itu menerima cincin penyimpanan dan menyapu kesadarannya ke dalam. Di dalam cincin penyimpanan ada kotak demi kotak, tidak ada yang lain. Seperti yang telah dinyatakan Jiang Chen sebelumnya, kotak-kotak besar ini semuanya dibungkus dengan segel khusus yang mencegahnya melihat ke dalam kotak. Ini bayaranmu. Silakan periksa. Jiang Chen mendorong cincin penyimpanan yang berisi pembayaran batu roh kepada perwakilan. Aku akan mengingatkanmu bahwa hal-hal ini sangat penting bagi Great Scarlet Mid Region. Anda harus mengirimkannya dengan benar. Jika tidak, Anda akan menghadapi kemarahan seluruh wilayah pertengahan besar Scarlet. Jelas, sebuah organisasi tentara bayaran belaka tidak dapat menahan kemarahan seluruh wilayah pertengahan besar Scarlet jika mereka mendapatkan kemarahan wilayah tersebut.